warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novalini Wijaya, NPM 33311900085, dari kelompok 17, ingin menjelaskan apa yang saya telah pelajari tentang bubut konvensional. Nah, yang pertama itu ada definisi mesin bubut ini atau mesin turning machine ini adalah suatu jenis perkakas dalam proses pekerjaannya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat atau tool sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Mesin bubut merupakan salah satu proses produksi yang sering dipakai untuk membentuk benda kerja, terutama bentuk silindris. Nah, mesin bubut ini biasanya juga bisa digunakan untuk membuat baut. Selanjutnya itu ada sistem persumbuan. Nah, pada mesin bubut ini mempunyai prinsip gerakan dasar, yaitu gerakan arah melintang dan horizontal dengan sistem koordinatnya itu sumbu X dan sumbu Z. Prinsip kerja pada mesin bubut konvensional itu benda kerja yang dipasang pada cekam bergerak sedangkan alat potong diam. Jadi si yang memotong ini adalah eretannya ini akan bergerak sesuai sumbu X. Kalau bila mana maju itu akan plus X-nya, dan mundur itu akan minus, dan Z kalau misalkan ke kiri atau mendekati benda kerja, Z-nya akan negatif, dan jika menjauhi eretan menjauhi benda kerja akan positif untuk nilai Z-nya. Selanjutnya itu ada bagian-bagian mesin bubut. Nah, mesin bubut ini seperti yang tadi saya bilang itu ada eretan. Eretan ini adalah bagian mesin untuk memberikan pemakanan yang besarnya dapat diatur menurut kehendak operator, yang dapat terukur dengan ketelitian tertentu yang terdapat juga pada roda pemutarnya. Selanjutnya itu spindle. Spindle ini adalah yang merupakan sumbu utama yang pada mesin tersebut yang berfungsi sebagai dudukan cak atau cekam, plat pembawa, kolet, dan senter tetap. Nah, yang ketiga itu ada cak. Nah, cak ini adalah salah satu bagian mesin yang berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan dibubut. Jadi mencekam biasanya benda pejal, silinder aluminium yang akan dibubut. Nah, yang keempat itu ada tailstock. Nah, bagian ini berfungsi untuk membuat dudukan senter putar sebagai benda kerja pada pembubutan. Jadi saat benda kerjanya terlalu panjang, tailstock ini berfungsi untuk membuat benda kerja tetap senter di tengah. Nah, si tailstock ini bisa juga untuk pemotongan pahat dalam pada benda kerja. Yang terakhir itu kepala tetap. Bagian ini berfungsi untuk mengatur kecepatan pada mesin, karena pada bagian kepala tetap terdapat tuas-tuas pengatur kecepatan dari roda gigi yang berada di dalam kepala tetap tersebut. Setelah itu ada macam-macam proses pembubutan. Sebenarnya di proses pembubutan ini ada 15 proses pembubutan. Akan tetapi pada praktikum ini hanya menggunakan 3 proses, yaitu pembubutan muka, yaitu yang merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja atau radial. Jadi pembubutan muka ini sebenarnya digunakan untuk menghaluskan sisa-sisa dari pemotongan yang tidak rapi. Selanjutnya itu recessing. Nah, recessing ini merupakan penyayatan pada benda kerja yang bertujuan untuk membuat alur. Nah, maksudnya membuat alur ini membuat celah di benda kerja ya. Dan yang terakhir itu ada pembubutan tirus, yakni merupakan penyayatan silindris yang menghasilkan perbedaan diameter secara konstan. Nah, yang terakhir itu ada proses pengerjaan benda kerja sesuai FWI. Nah, maksudnya di sini adalah pada FWI kan kita diberi tugas untuk menghasilkan sebuah benda kerja yang sudah jadi. Nah, sebelum itu kan pasti ada batang penjalnya, yaitu seperti ini. Selanjutnya itu pemotongan pertama. Pemotongan pertama yaitu membuat alur pada bagian belakang dengan diameter alur 33,6 mili dan panjang pemakanan itu sebanyak 13 mili.
Pemotongan kedua, pembuatan alur bagian depan dengan diameter alur 20 mili dan panjang pemakanan 13 mili. Dan pemotongan yang ketiga itu penyayatan bagian tengah dengan diameter 50 mili dan panjang pemakanan 50 mili. Pemotongan yang keempat, pemakanan bagian depan dengan diameter 40 mili dan panjang pemakanan 20 mili. Selanjutnya diikuti pemotongan kelima, pembuatan tirus depan dengan diameter 20 mili dengan panjang pemakanan 20 mili. Tahapan terakhir yaitu proses pemakanan tirus pada bagian tengah benda kerja dengan diameter 40 mili dengan panjang pemakanan 40 mili. Dan hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.